Di bawah tanah Gaza, sebuah kota tersembunyi bernama Metro Gaza terbentang bak laba-laba raksasa. Lebih dari 4 dekade telah berlalu sejak pembangunan awal, mengubah jaringan terowongan penyelundupan sederhana menjadi labirin bawah tanah yang kompleks. Sistem ini dengan panjang mencapai ratusan kilometer, bukan hanya jalur transportasi, tetapi juga benteng yang diperkuat, pusat komando, gudang senjata, dan tempat persembunyian yang aman. Angkatan bersenjata Israel yang selalu waspada terhadap ancaman ini telah mengerahkan sumber daya yang luar biasa untuk menghadapinya. Mula-mula, serangan udara presisi dilancarkan. Pesawat tempur meraung di langit, menjatuhkan bom ke titik-titik yang diduga sebagai pintu masuk atau infrastruktur penting dari Metro Gaza. Ledakan mengguncang tanah, menggoyahkan bangunan di permukaan, dan mencoba meruntuhkan jaringan di bawahnya. Namun serangan udara seringkali tidak memberikan dampak yang diharapkan. Tanah berpasir Gaza menyerap sebagian besar energi ledakan. Selain itu, struktur terowongan diperkuat dengan beton berkualitas tinggi, bahkan dengan pintu baja yang tahan tekanan. Ini semua mempersulit upaya penghancuran. Setelah serangan udara, ekskavator lapis baja seperti raksasa besi yang perkasa dikerahkan untuk membuka akses dan menyingkirkan puing-puing. Alat-alat berat ini bekerja dengan keras di bawah pengawasan ketat pasukan darat, membersihkan jalan menuju kemungkinan pintu masuk ke dalam labirin bawah tanah. Tetapi setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati. Pasukan harus selalu waspada terhadap jebakan mematikan yang dipasang oleh pejuang Gaza. Di antara unit elit yang bertugas menghadapi ancaman tersembunyi ini, Yahalom dari Korps Teknik Tempur Israel menonjol. Mereka adalah spesialis dalam perang bawah tanah, terlatih untuk menghadapi segala kemungkinan. Pelatihan mereka sangat intensif, meliputi simulasi pertempuran di lingkungan sempit, penggunaan robot dan drone mini untuk eksplorasi, serta teknologi pendeteksi struktur bawah tanah canggih. Mereka mempelajari taktik penyergapan, pengamanan bahan peledak, dan penghancuran terowongan. Mereka menjadi garda terdepan dalam perang bawah tanah. Operasi Yahalom di Metro Gaza adalah misi bunuh diri. Mereka menyusup jauh ke dalam labirin bawah tanah yang gelap dan berbahaya. Mereka mencari akses tersembunyi, mengidentifikasi konfigurasi terowongan, dan mendeteksi pusat komando atau gudang senjata musuh. Setiap langkah adalah ujian keberanian dan kemampuan. Mereka harus melewati lorong sempit, menghadapi kegelapan yang pekat, dan mengantisipasi bahaya yang tak terlihat. Suara-suara di sekitar mereka bisa jadi adalah ancaman yang mematikan. Salah satu misi utama mereka adalah sabotase. Prajurit Yahalom membawa bahan peledak ke dalam terowongan, menempatkannya secara strategis di titik-titik kritis, dan kemudian mundur ke tempat yang aman sebelum melakukan peledakan. Proses ini membutuhkan koordinasi yang sempurna, presisi, dan keberanian yang luar biasa. Kegagalan sekecil apapun dapat berakibat fatal. Selain sabotase, pasukan Israel juga melakukan operasi penyelamatan. Mereka memasuki terowongan untuk menyelamatkan sandera yang ditahan oleh kelompok bersenjata Gaza. Misi penyelamatan adalah tugas yang paling berbahaya dan paling menegangkan. Mereka menghadapi pertempuran jarak dekat dalam lingkungan yang tidak dikenal. Misi yang paling berbahaya adalah ketika mereka harus menghadapi musuh secara langsung, terperangkap dalam pertempuran jarak dekat, dalam lingkungan musuh yang menguasai setiap sudut. Setiap langkah harus direncanakan dengan hati-hati. Kekuatan mental dan pengalaman menjadi penentu utama. Di lorong-lorong sempit dan gelap, di mana setiap langkah adalah pertaruhan nyawa, mereka harus berjuang untuk bertahan hidup. Perang bawah tanah adalah pertarungan psikologis. Setiap suara, setiap bayangan, setiap sudut bisa menjadi ancaman. Keberanian, ketahanan mental, dan koordinasi menjadi faktor penentu keberhasilan. Di dalam kegelapan, mereka harus mempertahankan kewaspadaan mereka, mengandalkan insting dan pengalaman mereka untuk bertahan hidup. Turunan di bawah Gaza terus berkembang. Setiap kali Israel mencoba menghancurkan atau menyegalnya, pejuang Gaza selalu berhasil membangun kembali. Pintu masuk yang baru muncul di tempat-tempat yang tidak terduga. Infrastruktur diperkuat dengan bahan-bahan yang semakin canggih. Ini telah menjadi perang tanpa akhir. Beberapa terowongan dibangun dengan desain yang sangat cerdik, menyertakan berbagai jebakan dan ruang penyergapan yang dirancang untuk memaksimalkan korban di pihak Israel. Pejuang Gaza yang sangat berpengalaman dalam memanfaatkan medan bawah tanah menggunakan taktik gerilya yang efektif untuk mengacaukan dan memperlambat gerakan pasukan Israel.
Mereka bahkan menggunakan sistem terowongan untuk melancarkan serangan mendadak ke wilayah Israel, menimbulkan ketegangan dan ketidakpastian di wilayah tersebut. Tantangan yang dihadapi oleh pasukan Israel semakin besar dari waktu ke waktu. Teknologi canggih yang dimiliki Israel memberikan keuntungan, namun tidak mampu menghilangkan ancaman sepenuhnya. Metro Gaza telah menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan. Tantangan yang terus-menerus menguji kemampuan militer Israel dan menguji batas kemampuan manusia. Di setiap operasi di bawah tanah, pasukan Israel menghadapi risiko yang sangat tinggi. Banyak prajurit yang belum pernah terlibat dalam pertempuran intensif di lingkungan yang ekstrim seperti itu. Mereka harus beradaptasi dengan cepat, mengandalkan insting, keterampilan, dan kerjasama tim mereka. Satu langkah yang salah dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius. Operasi bawah tanah bukan hanya tentang teknologi atau kekuatan fisik. Hal ini juga tentang ketahanan mental. Prajurit harus mampu mengatasi ketakutan mereka, mengendalikan emosi mereka, dan tetap fokus pada tujuan mereka. Tekanan psikologis yang luar biasa seringkali menghantui mereka, bahkan setelah kembali ke permukaan. Terlepas dari segala upaya, Metro Gaza masih berdiri. Jaringan labirin bawah tanah ini terus menjadi simbol perlawanan bagi warga Gaza dan tantangan yang tak henti-hentinya bagi Israel. Pertempuran di bawah tanah terus berlangsung. Setiap hari, pasukan Israel terus berjuang di bawah bumi dalam pertempuran yang tidak terlihat oleh dunia. Namun seiring dengan berjalannya waktu, strategi telah mengalami pergeseran. Pasukan Israel menyadari bahwa mereka tidak dapat menghancurkan sepenuhnya jaringan terowongan. Mereka harus mencari cara untuk menetralkan ancaman. Mereka harus mencari cara untuk membatasi kemampuan musuh. Beberapa perubahan taktik signifikan sedang dipertimbangkan. Operasi di bawah tanah akan terus dilanjutkan, meskipun dengan tujuan yang berbeda. Perang bawah tanah adalah pertempuran tanpa henti, sebuah lingkaran setan di mana setiap tindakan melahirkan reaksi. Kedua belah pihak harus terus beradaptasi. Kedua belah pihak harus berinovasi. Kedua belah pihak terus berusaha untuk mendapatkan keunggulan. Namun siapakah yang akan menang dalam pertempuran bawah tanah yang tak berhenti ini? Saat kegelapan semakin pekat di dalam labirin bawah tanah Gaza, ketegangan semakin meningkat. Yahalom dengan semua pengalaman dan keberanian mereka melanjutkan misi mereka. Pasukan Yahalom dengan semangat baja yang terpahat dalam pelatihan keras terus merambah kegelapan Gaza. Setiap langkah dalam labirin bawah tanah adalah pertaruhan nyawa. Setelah melewati koridor-koridor sempit yang memuakkan, tim mencapai persimpangan. Suasana mencekam, hening yang memekakkan telinga, hanya dipecah oleh detak jantung yang menggema dalam dada. Operator perisai dengan keberanian yang terpampang jelas mengangkat perisai balistiknya. Sinar redup dari lampu helm mereka memantul pada baja, memberikan ilusi keamanan di tengah kegelapan yang pekat. Di belakangnya, penembak dengan senapan serbu siap sedia. Matanya menelusuri setiap bayangan, setiap sudut. Mereka tidak tahu apa yang mengintai di balik tikungan, di balik kegelapan. Di persimpangan ini, kemungkinan tersembunyi musuh meningkat drastis.
Mungkin saja jebakan telah dipasang, atau bahkan serangan mendadak dari lawan yang menunggu. Setiap langkah harus diperhitungkan. Komando tangan, bahasa isyarat yang telah dihafal mati, menjadi satu-satunya cara komunikasi. Ketika mereka melangkah maju, tiba-tiba terdengar suara yang samar, seperti gesekan kain pada dinding atau langkah kaki yang perlahan. Jantung berdebar kencang, was-was melanda seluruh tim. Di tengah keheningan yang menusuk, suara itu seolah-olah menguji saraf baja mereka. Operator perisai mengambil posisi bertahan. Dia menempelkan perisainya ke dinding, menciptakan penghalang sementara. Penembak mengerahkan senjatanya ke arah sumber suara. Jemari menegang pada pelatuk. Suara itu kembali. Kali ini lebih jelas, seperti bisikan yang mengalir di lorong. Apakah itu jebakan psikologis? Atau musuh sedang mendekat? Ketegangan meningkat. Masing-masing prajurit harus menahan dorongan naluriah mereka untuk membuka tembakan. Di tengah kekacauan informasi, muncul perintah diam-diam, perintah untuk bergerak maju, menembus ketidakpastian, menuju sumber suara. Perlahan tapi pasti, mereka bergerak maju. Masing-masing waspada, siap dengan segala kemungkinan. Lampu helm menerangi lorong, memperlihatkan dinding yang berlumut dan berpasir. Di kejauhan, bayangan bergerak. Sosok manusia? Musuh. Prajurit penembak bersiap, memposisikan senjatanya dengan presisi. Kecepatan adalah segalanya. Peluru pertama harus tepat sasaran. Keterlambatan sekecil apapun dapat berakibat fatal. Ketika mereka mendekat, bayangan itu berubah menjadi lebih jelas. 2 orang pria. Mereka membawa senjata. Musuh. Pertempuran tak terelakkan lagi. Penembak segera melepaskan tembakan. Peluru menembus kegelapan, menyambar musuh pertama. Kedua pria itu terkejut, mereka balas menembak. Pertempuran sengit terjadi di ruang sempit. Gema tembakan menggema di lorong, membingungkan arah. Operator perisai bergerak maju, perisainya memberikan perlindungan bagi tim. Peluru musuh menghantam baja, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Tapi perisai itu berdiri teguh. Penembak terus menembak, menargetkan musuh yang tersisa. Pertempuran berlanjut. Debu mengepul, mengisi udara. Bau mesium menusuk hidung. Situasi menjadi kacau. Salah satu musuh berhasil menembak kembali. Sebuah peluru mengenai lengan operator perisai. Darah mengalir. Namun prajurit itu tidak goyah. Ia tetap memegang perisainya, melindungi rekannya. Penembak melihat rekannya terluka, menjadi semakin agresif. Ia membalas dengan tembakan yang lebih mematikan. Musuh kedua tumbang. Pertempuran berakhir. Tim Yahalo menang, tetapi dengan harga. Operator perisai terluka. Segera, pertolongan pertama diberikan. Luka dibalut, keadaan darurat terkendali. Setelah itu mereka harus melanjutkan misi. Mereka memeriksa mayat musuh, mengumpulkan informasi. Mereka tidak bisa berhenti, tidak boleh lengah. Mereka melanjutkan perjalanan, melewati lorong-lorong yang gelap dan berliku. Mereka harus tetap fokus. Musuh bisa saja bersembunyi di mana saja. Mereka harus waspada, siap menghadapi ancaman. Saat bergerak maju, mereka menemukan sebuah pintu tersembunyi di dinding. Pintu itu tertutup rapat. Di balik pintu itu, mereka menduga tersembunyi sesuatu yang penting. Perintah diberikan, pintu harus dibuka. Sebuah bom kecil dipasang, timer diatur. Semua anggota tim menjauh, bersiap-siap. Ledakan kecil menghentak dinding. Pintu terbuka. Di balik pintu, ada sebuah ruangan. Ruangan itu tampak seperti ruang komando. Peta, monitor, dan peralatan komunikasi. Di ruangan itu mereka menemukan bukti kegiatan musuh, informasi intelijen berharga, data penting. Penemuan ini tentu saja menjadi kemenangan besar bagi mereka. Tetapi kemenangan itu juga memberikan mereka tantangan baru. Musuh pasti akan datang untuk merebut kembali ruangan ini. Tim harus bersiap untuk mempertahankan posisi mereka. Mereka segera mengamankan ruangan, mempersiapkan diri untuk serangan balik. Mereka menempatkan jebakan, memposisikan diri untuk pertempuran berikutnya. Namun tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki di lorong. Musuh datang. Pertempuran berikutnya akan menjadi lebih sulit. Pasukan Yahalom bersiap.
mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi ujian terberat mereka di dalam Metro Gaza. Mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil bisa jadi adalah langkah terakhir. Pertempuran dimulai. Musuh menyerbu ruangan, tembakan saling bersahutan. Operator perisai memimpin pertahanan, penembak menembak musuh yang menyerbu. Ruangan itu menjadi medan perang. Debu, asap, dan bau mesiu. Pertempuran berlangsung dengan sengit. Kedua belah pihak bertempur tanpa kenal ampun. Beberapa musuh berhasil menerobos pertahanan. Pertempuran jarak dekat terjadi. Operator perisai menggunakan perisainya sebagai senjata. Penembak menggunakan pisau mereka. Pertempuran menjadi semakin intens. Pertempuran hidup dan mati. Tim Yahalom dengan keberanian dan keterampilan mereka terus melawan. Setelah pertempuran yang haras, musuh berhasil dihentikan. Semua musuh tewas atau terluka parah. Tim Yahalom kembali memenangkan pertempuran. Tim kembali memeriksa keadaan. Beberapa prajurit terluka, namun tidak ada yang tewas. Kemenangan yang mahal. Setelah mengamankan ruangan, tim melanjutkan misi. Mereka harus terus menjelajahi jaringan terowongan. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temukan. Mereka melewati lorong-lorong yang gelap dan menemukan terowongan baru, ruang penyimpanan, dan mungkin tempat persembunyian lainnya. Misi mereka terus berlanjut. Di tengah perjalanan mereka menemukan beberapa sandera, warga sipil yang diculik oleh musuh. Sandera harus dibebaskan. Misi penyelamatan sandera dimulai. Tim harus sangat berhati-hati. Setiap kesalahan bisa berakibat fatal bagi sandera. Dengan taktik yang tepat, tim berhasil menyusup ke tempat sandera ditahan. Mereka melumpuhkan penjaga, membebaskan sandera. Sandera selamat. Tim Yahalom menyelamatkan nyawa. Sebuah kemenangan moral. Setelah menyelamatkan sandera, tim melanjutkan misi. Mereka masih harus terus mencari dan menghancurkan terowongan. Saat melanjutkan misi, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah terowongan yang sangat besar. Di terowongan ini ada aktivitas mencurigakan. Tim mendekati terowongan besar dengan hati-hati. Mereka tidak tahu apa yang menanti mereka di dalam. Ada sesuatu yang berbeda dengan terowongan ini. Di dalam terowongan besar, mereka menemukan gudang senjata. Senjata-senjata berat, amunisi, dan bahan peledak. Sebuah penemuan yang mengkhawatirkan. Musuh jelas sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Tim harus segera melaporkan penemuan ini. Harus segera menghancurkan gudang senjata. Misi penghancuran gudang senjata dimulai. Mereka memasang bahan peledak di seluruh gudang. Timer diatur. Mereka harus keluar. Saat mereka keluar dari terowongan, ledakan dahsyat terjadi. Gudang senjata hancur. Misi berhasil. Tetapi pertempuran belum terakhir. Dengan gudang senjata yang hancur, musuh akan marah. Mereka pasti akan mencari balas dendam. Misi Yahalom akan menjadi lebih berbahaya. Mereka harus bersiap menghadapi serangan balik. Mereka harus terus berjuang dalam kegelapan Metro Gaza. Misi Yahalom di Metro Gaza masih jauh dari selesai. Mereka menghadapi banyak tantangan dan bahaya. Tetapi mereka tidak menyerah. Mereka terus berjuang. Setiap langkah yang diambil adalah pertaruhan nyawa. Mereka berjuang demi keselamatan, demi keamanan, dan demi masa depan. Dengan setiap kemenangan yang sukses, mereka mengukir kisah keberanian dan pengorbanan. Kisah yang akan diceritakan dalam sejarah. Namun di balik setiap kemenangan, selalu ada bayang-bayang kekalahan. Selalu ada harga yang harus dibayar. Perang di bawah tanah adalah perang tanpa henti. Apakah mereka akan selamat dari pertempuran? Apakah mereka akan menemukan akhir dari terowongan ini? Ataukah mereka akan hilang dalam kegelapan? Semua akan terungkap di bagian selanjutnya. Nantikan kisah perjuangan pasukan Yahalom di kedalaman Metro Gaza. Kisah yang akan menguji keberanian dan ketabahan. Siapkan diri Anda untuk babak selanjutnya. Sampai jumpa.